Perkenalkan, nama saya Albi Halim dari program teknologi rekayasa internet. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan Zen of Python. Jadi itu Zen of Python itu apa? Jadi untuk Zen of Python itu adalah langkah penulisan kode program yang benar ya. Jadi di sini untuk panduan Zen of Python-nya ada di sini. Nah, jadi Zen of Python, beautiful is better than ugly. Jadi itu untuk prinsip utamanya Zen of Python itu mengutamakan estetika. Jadi ketika kita menulis sebuah programnya, diutamakan itu kalau bisa programnya harus estetik mungkin, jadi atau lebih mudah agar memudahkan untuk dibaca. Jadi di sini saya memiliki sebuah kode program. Di sini kita download dulu. Nah, kode program tersebut ada beberapa kesalahan. Nah, jadi tugas kita adalah untuk mengeditnya menggunakan flag 8. Nah, nanti ya. Jadi kita paste di sini. Nah, lalu kita ke command prompt. Nah, kita ke command prompt. Jadi di sini kita yang langkah pertama itu harus menginstal flag 8-nya dulu. Python Nah, karena kebetulan saya sudah menginstal flag 8-nya, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi ya. Di sini kita git init. Nah, sudah ya. Lalu yang kedua kita harus menjalankan perintah flag 8-nya. Jadi flag 8 itu adalah untuk yang memberitahu kita ada kesalahan apa saja yang pada program kita ya. Flag 8. Nah, jadi di sini ada beberapa sebuah kesalahan pada kode program ini. Yang pertama itu ada 5 ya totalnya. Jadi ini apa? Jadi untuk cara membaca ini adalah ini 2 itu adalah sebuah barisnya. Untuk 9 adalah kolomnya. Jadi dia yang pertama itu ada kesalahan di baris 2 kolom 9. Cara mengecek kolomnya bagaimana? Jadi cara mengecek kolomnya ada di sini. Ya, line 2 kolom 8. Nah, jadi Nah, di sini kita ubah dulu ya. Jadi karena yang pertama itu missing white space around operator. Jadi itu tandanya ada spasi yang hilang di antara operator. Jadi kita tambahkan spasi di sini di line 2 kolom 9 kita tambahkan spasi. Nah, lalu setiap kita mengedit kita jangan lupa untuk save. Nah, sudah di save, kita git add. Kalau kita git add lagi, lalu kita commit. Git commit. Untuk commit pertamanya menambahkan spasi di antara operator. Nah, di sini sudah kita berhasil kita ubah. Kita coba untuk flag 8-nya lagi ya. Seharusnya kalau ini sudah bisa benar, harusnya yang di sini dari 5 kita berubah jadi 4 karena saya sudah membetulkan untuk kesalahan pertamanya. Di sini kita masukkan perintahnya lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi kan yang pertama ada 4, ada missing was operator di baris 2 sampai 9.
Jadi yang pertama, sekarang sisa 4 karena saya sudah memperbaiki untuk kesalahan pertamanya. Jadi untuk kesalahan keduanya di sini ada di pada baris 2 kolom 10, yaitu comprehensive terminal should be if count is not none. Jadi di sini seharusnya ada is not ya, bukan tanda seru dan sama dengan. Jadi kita ganti di sini is not. Kita control save. Kita save ya, jangan lupa untuk selalu mengesave setelah kita melakukan perubahan. Lalu kita git add. Lalu kita git commit. Git commit aja. Commit kedua. Melakukan perubahan pada operator. Nah, di sini sudah kita ubah, kita coba lagi untuk flag 8-nya. Nah, karena di sini saya sudah tadi yang kedua sudah saya ubah kembali, di sini berkurang ya kesalahannya kembali ya. Di sisa 3 kesalahan yang perlu kita perbaiki. Jadi untuk yang kesalahan ketiga ada di baris 3 dan juga ini lagi-lagi missing operator ya. Jadi baris 3 di kolom 13. Jadi di sini kita harus tambahkan spasi. Kemudian kita control save kembali. Kita control save. Lalu kita git add. Lalu jangan lupa kita git commit. Commit 3 menambahkan spasi di antara operator. Nah, di sini sudah saya ubah kembali. Lalu kita lanjut untuk mengecek apakah sisa berapa kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, di sini sisa 2 untuk kesalahannya. Jadi karena yang tadi yang kesalahan ketiga sudah saya perbaiki, tandanya sisa 2. Yang sisa 2 itu ada di baris 4 di kolom 17. Nah, di sini kita tambahkan missing white space around operator lagi. Nah, jadi fungsinya apa sih untuk missing white space around operator ini? Jadi untuk menambahkan spasi di antara operator itu supaya kita sebagai user atau pembuat lebih mudah untuk membaca kode program tersebut. Jadi kalau yang tadi kan sebelumnya tidak ada spasinya, kita jadi kesulitan untuk membacanya. Jadi kita di sini kita save kembali, lalu kita git add lagi. Lalu kita commit ya. Commit 3 ini kita kembali menambahkan spasi di antara operator. Nah, sudah berhasil. Langsung kita seperti biasa kita cek kembali untuk flag 8-nya. Nah, di sini sudah sisa 1. Jadi sisa 1 itu ada di baris ke-8. Nah, jadi untuk perintah program yang flag yang sisa terakhir ini, jadi itu dia ada di sini 2 blank lines. Itu tandanya harusnya di sini nih ada tambahan blank lines itu seperti kayak kita enter gini ya. Nah, jadi seharusnya dia ada 2 blank lines. Jadi sebelumnya kan hanya yang pertama, jadi hanya ada 1. Nah, kita menambahkan 2 blank lines di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali, kita
Ctrl S dulu, kita save dulu. Lalu kita git add. Nah, git add kembali. Nah, git commit. Git commit. Ini untuk commit yang ke-5. Kita menambahkan nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah membetulkan untuk semua kesalahan yang terdapat pada program ini. Kita cek kembali untuk flag 8-nya, apakah masih ada kesalahan. Seharusnya dia kalau sudah tidak ada kesalahan, dia tidak menampilkan yang merah-merah seperti ini ya. Seperti ini dia tidak. Nah, di sini tandanya kita sudah menyelesaikan untuk membetulkan program yang salah ini. Nah, kemudian untuk perintah yang kedua, di sini kita disuruh untuk menambahkan dokumentasi. Nah, menambahkan dokumentasi pada modul dan juga fungsinya ya. Kita jadi menambahkan dokumentasi di kode programnya. Nah, ini. Nah, yang pertama itu tadi ada diminta untuk menambahkan nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Jadi kita tambahkan dulu untuk nama filenya. Nah, kita menggunakan petik 3 di sini. Nah, kita giniin dulu. Nah, lalu untuk nama filenya, nama filenya adalah kode set 2. Lalu kita di sini kita cek kembali disuruh menambahkan apa. Kita disuruh menambahkan tujuan program ya. Jadi untuk tujuan programnya itu adalah ini nih, programnya adalah untuk menentukan sebuah angka dari 0 sampai 100. Jadi apakah angka tersebut menentukan dari 0 sampai 100. Jadi ini adalah apakah sebuah angka yang diberikan nanti berada di antara 0 sampai 100. Nah, di sini ada di sini kan kita kan sebenarnya kalau seperti ini kan jadinya dia tidak terlalu rapi karena terlalu panjang untuk penulisannya, kolomnya. Nah, jadi di sini kita tambahkan enter. Jadi kita untuk tujuannya agar si kolomnya ini tidak sampai melebihi 75 apa 76, saya lupa waktu itu. Tapi di sini kita tambahkan saja di sini. Kita enter. Nah, seperti ini, jadi agar lebih rapi dia untuk kolomnya, jadi lebih rapi. Kemudian di sini berikutnya kita disuruh menambahkan fitur apa saja yang ada pada program ini. Di sini kita disuruh menambahkan fiturnya. Nah, jadi fiturnya ada apa saja sih? Pertama itu pastinya ada menentukan apakah angkanya itu valid atau tidak.
memeriksa apakah angka berada lalu untuk fitur yang kedua itu ya pastinya adalah menerima input angka, karena ini kan tipe parameter tipe filenya ini yang ini kan dia integer ya, jadi pastinya menerima input angka. Kemudian yang kedua itu mengembalikan nilai true atau false. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke dokumentasi selanjutnya. Jadi di sini kita disuruh menambahkan untuk identitas penulisnya. Di sini penulis. Yang pertama ada nama Albi Alia. Kedua ada kelas. Kemudian NPM. Lalu kita lanjut ke dokumentasi selanjutnya. Dokumentasi selanjutnya adalah tanggal pembaruan terakhir. Nah, jadi di sini saya membuat programnya atau mengubah programnya itu pada tanggal 14 Maret. Karena kebetulan saya sempatnya hari ini 2026. Nah, di sini sudah ya untuk semuanya, tanggal pembaruan, untuk dokumentasi modulnya ya. Untuk dokumentasi modul sudah ada nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Lalu kita lanjut ke dokumentasi fungsinya. Jadi setelah kita mendokumentasikan modulnya, kita harus mendokumentasikan untuk kita mendokumentasikan si fungsinya ini. Nah, fungsinya ini. Kita dokumentasikan untuk fungsinya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini sudah. Enter. Lalu di sini kita yang diminta untuk dokumentasi fungsinya ada apa saja. Yang pertama itu deskripsi fungsionalitasnya itu atau fungsinya ya. Kita deskripsikan untuk fungsinya. Nah, jadi fungsi yang pertama itu tadi sebelumnya saya sudah bilang. Pertama itu menerima sebuah angka dari 0 sampai 100 dan menentukan kevalidannya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk mengecek dari angka 0 sampai 100 apakah angka yang diberikan itu antara 0 sampai 100. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut untuk dokumentasi berikutnya. Ada kita di sini menambahkan parameter. Nah, parameternya yang dipakai di fungsi ini, pertama itu parameternya ada n. Nah, n ini apa? N ini adalah integer.
atau float. Nah, jadi kalau si user masukkan sebuah parameternya itu bukan angka atau bukan float, nanti dia akan tidak menerima hasilnya, tidak menerima outputannya. Jadi itu untuk parameternya. Ini dia itu tipenya integer atau float. Lalu yang kedua ada, kita di sini meminta untuk beserta tipe datanya. Nah, ini tipe datanya adalah, sebentar. Nah, ini tipe datanya adalah, nah, kan sudah ini. Nanti dia angkanya akan diperiksa. Lalu diminta untuk nilai kembaliannya. Nilai kembalian. Nilai kembaliannya itu dia ada ya. Nah, jadi di sini untuk nilai kembaliannya dia akan mengembalikan true, mengembalikan true jika si angka itu berada di antara rentan 0 and 100. Nah, dia akan mengembalikan false jika angka yang dimasukkan itu melebihi 0 ataupun 100, ataupun dia tidak memenuhi syarat yang ada ya. Jadi kan syaratnya itu dia harus di sini parameter integer atau float. Nah, jika tidak bentar. Nah, lalu untuk yang kedua, yang terakhir ini, untuk contoh pemanggilan fungsinya. Jadi kita di sini untuk dokumentasi fungsi yang terakhirnya adalah dokumentasikan pemanggilan fungsinya. Panggilan fungsi. Nah, jadi pengembalian fungsinya tadi itu yang tadi ya, untuk yang misal tadi kita masukkan angka antara 0 sampai 100, itu dia akan true. Nah, seperti ini. Misal kita masukkan angkanya misal angka yang diberikan 70. Nah, dia itu akan mengembalikan true karena dia itu berada pada rentan 0 sampai 100 ya. Di sini. True. Nah, kemudian dia akan false jika angka yang diberikan si user itu melebihi 100, misal 110. Dan dia akan mengembalikan ininya false. Mengembalikan si boolean ininya akan false ini seperti itu. Nah, di sini sudah untuk pemanggilan dokumentasi fungsi dan dokumentasi modulnya. Jadi langkah terakhir kita harus memanggilnya itu di idoc. Kita save dulu, jangan lupa di save. Lalu kita ke terminal kembali. Lalu kita jalankan perintah Python m kemudian nama fungsinya.
sebentar, ini ada kesalahan. Sebentar ya, di sini ada kesalahan apa ini ya? Sebentar. Coba kita ini lagi. Kita save dulu. Apa yang salah ini? Oke, jadi ada kesalahan tadi. Tadi saya salah menuliskan perintahnya. Nah, ini sudah saya perbarui ini sebenarnya kodenya. Nah, di sebelumnya kan saya kan masukin PyDoc-nya itu ada .py-nya ya. Tapi kalau kita masukkan PyDoc, itu kita tidak perlu pakai yang belakangnya itu nih. .py-nya itu tidak usah, jadi seperti ini saja. Makanya tadi itu filenya itu not found atau tidak diketemui. Coba ini kita ulang lagi ya. Tadi sudah saya coba beberapa kali, akhirnya bisa. Karena kalau coding itu seperti itu ya teman-teman. Jadi dia kesalahan kecil saja bisa fatal ini akibatnya. Nah, .py-nya ini tadi kan sebelumnya saya masukkan ini tidak usah, seperti ini saja. Nah, dia sudah ketemu ya untuk fungsinya, deskripsinya, nama filenya. Nah, seperti itu. Kira-kira mohon maaf jika ada kesalahan karena sejujurnya saya masih pemula. Ini ada lagi antara pemanggilan fungsi. Nah, seperti itu filenya ya. Nah, itu ya untuk pemanggilan PyDoc-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Terima kasih.